أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi para sahabat pengajian wal asri yang dirahmati Allah. Semoga semuanya kita dalam keadaan sehat-sehat ya. Kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu mengenai beragama tapi bodoh. Apa maksudnya beragama tapi bodoh? Pada hakikatnya orang beragama itu tidak boleh bodoh. Bagaimana kalau dia bodoh? Pasti dia tidak akan bisa menerjemahkan atau memahami kitab sucinya. Apakah bodoh yang dimaksud oleh saya, oleh kita ini sama dengan bodoh yang dimaksud oleh Al-Quran? Untuk itu mari kita bersama mengikuti pengajian ini. Surat Al-Ahzab, bahwa memang betul bahwa manusia itu adalah sangat bodoh dan zalim. Bismillahirrohmanirrohim. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Berat bagi mereka. Lalu dipikulah amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zolim dan sangat bodoh. Nah, pada ayat 72 tersebut disampaikan bahwa manusia memang seyogianya adalah makhluk yang bodoh. Untuk itu dia diserahkan amanah dari Allah, supaya mampu untuk belajar, untuk bangkit, dan untuk menjadi makhluk yang paling mulia di muka bumi. Zalim dan sangat bodoh, tulisnya adalah zolumun dan jahulun. Siapakah orang yang termasuk orang bodoh dan zolim itu? Surat Jin, surat 72 ayat 4 disampaikan sebagai berikut. Bismillahirrohmanirrohim. Dan sesungguhnya orang yang bodoh di antara kami dahulu selalu mengucapkan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah. Jadi orang bodoh itu di dalam Al-Quran disebutkan sebagai orang yang selalu atau mengucapkan yang melampaui batas terhadap Allah. Berikutnya ayat 5-nya disampaikan sebagai berikut. Dan sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin itu tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah. Di sini disampaikan bahwa yang termasuk orang bodoh adalah orang yang mengatakan dusta terhadap Allah. Di ayat 6 disampaikan bahwa dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin. Tapi mereka jin menjadikan mereka manusia bertambah sesat. Jadi kriteria ketiga bagi orang bodoh dalam Al-Quran disebutkan sebagai orang yang minta perlindungan kepada selain Allah. Sedangkan kriteria keempat di ayat 7, yaitu dan sesungguhnya mereka jin mengira seperti kamu orang musyrik Mekah, yang juga mengira bahwa Allah tidak akan membangkitkan kembali siapapun pada hari kiamat. Jadi kriteria keempat orang bodoh adalah orang yang mengira bahwa dia tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat. Kriteria kelima dari orang bodoh yang disampaikan di surat jin ini adalah sebagai berikut. Dan sesungguhnya kami jin telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Dan sesungguhnya kami jin dahulu dapat
menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mencuri dengar berita-beritanya. Tetapi sekarang siapa yang mencoba mencuri dengar seperti itu pasti akan menjumpai panah-panah api yang mengintai untuk membakarnya. Dan sesungguhnya kami jin tidak mengetahui adanya penjagaan itu. Apakah keburukan yang dikehendaki orang yang di bumi ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan baginya. Orang bodoh yang dimaksud adalah pertama adalah mengucapkan yang berlebihan atau melampaui batas terhadap Allah. Kenapa itu nanti kita akan bahas. Yang kedua, mengatakan hal yang dusta terhadap Allah. Yang tiga, meminta perlindungan dari selain Allah. Tidak meyakini akan dibangkitkan. Kelima, malas atau berat memahami wahyu. Keenam, memanipulasi wahyu. Yang ketujuh, tidak mampu membedakan antara kebaikan dan keburukan. Selanjutnya kita akan jelaskan oleh Al-Quran mengenai ketujuh kriteria kebodohan tersebut. Mari kita bahas dari kelima poin tadi, 5 kebodohan itu satu persatu. Oke. Jadi pertama adalah kita akan bahas orang bodoh itu selalu mengucapkan yang berlebihan atau melampaui batas terhadap Allah. Misalnya sebagaimana dijelaskan oleh surat Al-Imran ayat 181. Nah, ini bunyinya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh Allah telah mendengarkan perkataan orang-orang Yahudi yang mengatakan, sesungguhnya Allah itu miskin dan kami kaya. Kami akan mencatat perkataan mereka dan perbuatan mereka membunuh nabi-nabi tanpa hak, alasan yang benar. Dan kami akan mengatakan kepada mereka, rasakanlah olehmu azab yang membakar. Jadi mereka melebih-lebihi batas, ya. Sampai mengatakan bahwa Allah itu miskin dan kita lebih kaya daripada Allah. Padahal dia diciptakan oleh Allah. 171 surat An-Nisa. Bunyinya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sungguh Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dan dengan tiupan roh dari Allah. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu 3. Berhentilah dari ucapan itu. Lebih baik bagimu sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci, Dia dari anggapan mempunyai anak. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Nah, jadi kalau minta perlindungan hanya kepada Allah. Ya. Tapi kalau sampai minta perlindungan selain Allah, yaitu berarti juga dianggap sebagai hal yang berlebihan. Apalagi ada manusia yang dianggap sebagai Tuhan yang bisa memberikan perlindungan kepada dirinya. Baik, sekarang kita akan membahas kriteria kedua daripada kebodohan, yaitu mengucapkan yang dusta terhadap Allah. Artinya dia tidak percaya kepada apa yang dikatakan Allah dalam kitabnya. Di surat Al-Imran ayat 75 disampaikan sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara ahli kitab ada yang jika engkau percayakan kepadanya harta yang banyak, niscaya dia mengembalikan kepadamu.
Tetapi ada pula di antara mereka yang jika engkau percayakan kepadanya 1 dinar, dia tidak akan mengembalikannya kepadamu kecuali jika engkau selalu menagihnya. Yang demikian itu disebabkan mereka berkata, tidak ada dosa bagi kami terhadap orang yang buta huruf. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. Jadi para ahli kitab itu tahu bahwa hutang itu harus dibayar. Mau banyak, mau sedikit, tapi mereka tidak melakukannya. Karena mereka membuat alasan sendiri bahwa mereka tidak berdosa kalau mereka meminjam atau berhutang kepada orang-orang yang buta huruf atau orang-orang yang bodoh. Padahal mereka mengetahui hal tersebut dari kitabnya bahwa hutang harus dibayar. Contoh mengucapkan dusta terhadap Allah ada di ayat 78. Tadi ayat 75, sekarang kita ayat 78 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh di antara mereka yang memutarbalikan lidahnya membaca kitab, agar kamu menyangka yang mereka baca itu sebagian dari kitab, padahal itu bukan dari kitab. Dan mereka berkata, itu dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. Jadi mereka mengetahui tapi mereka putar balikan apa yang ada di kitab ya dengan lidahnya dan mengatakan bahwa itu dari Allah, padahal itu bukan dari Allah, dan mereka tahu itu. Itulah kebodohan karena mengucapkan dusta terhadap Allah. Ada lagi ayat yang menyatakan sebagai contoh pendustaan terhadap Allah, yaitu surat Al-An'am ayat 93. Bunyinya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah, atau yang berkata, telah diwahyukan kepadaku, padahal tidak diwahyukan sesuatu pun kepadanya. Dan orang yang berkata, aku akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Alangkah ngerinya sekiranya engkau melihat pada waktu orang-orang zalim berada dalam kesakitan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Pada hari ini kamu akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan, karena kamu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Nah, di sini ada orang yang mengaku telah diberi wahyu oleh Allah, padahal dia tidak diberi wahyu, tapi dia mengaku-ngaku bahwa itu adalah wahyu. Supaya orang tentu saja dia punya motivasi yang sangat buruk, yaitu supaya diikuti, dianggap suci, ataupun dianggap sebagai pemimpin yang berkarisma. Nah, silahkan, kita harus hati-hati dalam hal ini. Kriteria ketiga tentang kebodohan ya disampaikan sebagai berikut contohnya. Jadi ada kisah tentang Nabi Nuh yang saat itu mengalami kebanjiran ya, air bah, dan dia mau menolong siapa saja, terutama anaknya ya. Tapi anaknya menolak karena meminta perlindungan selain Allah. Ya, mari kita baca surat Hud ya, surat 11 ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Dia anaknya menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindarkan aku dari air bah. Lalu Nuh berkata, tidak ada yang melindungi dari siksaan Allah pada hari ini selain Allah yang Maha Penyayang. Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya, maka dia anak itu termasuk orang yang ditenggelamkan. Ya, ini bukti bahwa ada orang yang meminta perlindungan kepada selain Allah. Kenapa dianggap bodoh? Karena jelas telah disampaikan di surat Fusilat ayat 36 yang bunyinya begini.
Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika setan mengganggumu dengan suatu godaan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sungguh, dialah yang maha mendengar, maha mengetahui. Ya. Jadi Allah telah menyampaikan di banyak ayat, kalau minta perlindungan hanya kepada Allah, jangan kepada yang lain. Ya. Karena Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Mana Allah melindungi manusia? Nah, bisa ditemui di surat Al-A'raf ayat 30. Bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian diberinya petunjuk, dan sebagian lagi sepantasnya menjadi sesat. Mereka menjadikan setan-setan sebagai pelindung selain Allah. Mereka mengira bahwa mereka mendapatkan petunjuk. Jadi Allah memberikan perlindungan kepada kita dengan memberikan petunjuk. Kalau petunjuk tidak mau dilaksanakan, tidak mau didengarkan, ya berarti kita tersesat. Itulah. Dan kita minta perlindungan kepada selain Allah. Jadi kita termasuk orang bodoh. Bahkan di surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 107, disampaikan sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki kerajaan langit dan bumi, dan tidak ada bagimu perlindungan dan penolong selain Allah? Di sini Allah menekankan dan menjelaskan kembali bahwa penolong satu-satunya adalah Allah, tempat berlindung kita dari godaan setan ataupun dari segala makhluk, kejahatan makhluknya, dari segala kedengkian, dari segala hal-hal yang bisa merugikan kita. Untuk itu maka kita harusnya hanya minta tolong atau minta perlindungan hanya kepada Allah, tidak kepada hal-hal lain atau lainnya. Apakah ada orang yang tidak meyakini adanya proses kebangkitan? Ada. Sebagaimana disebutkan di surat Al-Isra ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila engkau Muhammad membaca Al-Quran, kami adakan suatu dinding yang tidak terlihat antara engkau dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Dan kami jadikan hati mereka tertutup dan telinga mereka tersumbat, agar mereka tidak dapat memahaminya. Dan apabila engkau menyebut Tuhanmu saja dalam Al-Quran, mereka berpaling ke belakang, melarikan diri karena benci. Jadi orang yang bodoh itu salah satu tandanya adalah dia tidak meyakini adanya kebangkitan. Ketika dibacakan, maka Allah menutup hatinya, menutup telinganya, dan menutup matanya. Dan sungguh orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat benar-benar telah menyimpang jauh dari jalan yang lurus. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, sungguh mereka menamakan para malaikat dengan nama perempuan. Jadi Al-Quran di sini membuktikan bahwa ada orang yang tidak meyakini hari kebangkitan atau tidak meyakini akhirat, ya, seperti di ayat 45 surat Al-Isra dan 46-nya. Hal tersebut dikarenakan Allah telah menutup hatinya, sehingga apabila dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, maka mereka menolaknya. Dan mereka termasuk
orang yang telah menyimpang jauh dari jalan yang lurus. Dan mereka selalu mengada-ada, selalu menerka-neka, selalu menduga-duga. Contohnya adalah mereka menamakan para malaikat dengan nama-nama perempuan. Sebagaimana disampaikan di surat Al-Imran ya, surat 3 ayat 23. Bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrohmanirrohim. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang telah diberi bagian kitab Taurat? Mereka diajak berpegang kepada kitab Allah untuk memutuskan perkara di antara mereka. Kemudian sebagian dari mereka berpaling seraya menolak kebenaran. Ya, jadi orang yang bodoh itu adalah orang yang menolak daripada kebenaran. Ya, berpaling seraya menolak daripada kebenaran. Demikian juga disampaikan di surat Al-An'am, ya, surat 6 ayat 157. Bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrohmanirrohim. Atau agar kamu tidak mengatakan, jikalau kitab itu diturunkan kepada kami, tentulah kami lebih mendapat petunjuk daripada mereka. Sungguh telah datang kepadamu penjelasan yang nyata, petunjuk dan rahmat dari Tuhanmu. Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan berpaling darinya? Kelak kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat kami dengan azab yang keras, karena mereka selalu berpaling. Nah, jadi berpaling ini adalah diberitahu tapi tidak diperhatikan, tapi malah dibiarkan saja atau dibelakangi. Jadi seakan-akan kita jadi malas untuk belajar Quran. Berikutnya juga dijelaskan di surat Toha, ya, surat ke-20 ayat 100. Bunyinya begini. Bismillahirrohmanirrohim. Barang siapa berpaling darinya, Al-Quran, maka sesungguhnya dia akan memikul beban yang berat dosa pada hari kiamat. Ya, itulah. Ya. Jadi orang yang malas atau orang yang berpaling dari Al-Quran, ya, dia akan memikul beban yang berat pada hari kiamat kelak. Jadi kriteria ke-6 dalam kebodohan dalam Al-Quran adalah sebagai berikut. Di surat Al-Baqarah ayat 75. Yaitu mengubah wahyu Allah. Jadi ada orang yang saking bodohnya, mereka mengira bisa mengubah wahyu dari Allah. Padahal tidak mungkin bisa. Mari kita baca bersama surat Al-Baqarah ayat 75. Bunyinya begini. Bismillahirrohmanirrohim. Maka apakah kamu muslimin sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahuinya. Jadi kalau orang sudah tidak percaya lagi sama kita, ya nggak masalah. Tapi ada orang yang nggak percaya sama wahyu Allah, saking nggak percaya mereka mengubahnya. Demikian juga di surat An-Nisa ayat 4, ya, surat An-Nisa surat 4 ayat 46. Bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrohmanirrohim. Yaitu di antara orang Yahudi yang mengubah perkataan dari tempat-tempatnya, dan mereka berkata, kami mendengar, tetapi kami tidak mau menurutinya. Dan mereka mengatakan pula, dengarlah, sedang engkau Muhammad sebenarnya tidak mendengar apapun. Dan mereka mengatakan, raina, dengan memutarbalikan lidahnya dan mencela agama. Sekiranya mereka mengatakan, kami mendengar dan patuh,
dan dengarlah dan perhatikanlah kami. Tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat, tetapi Allah melaknat mereka karena kekafiran mereka. Mereka tidak beriman kecuali sedikit sekali. Ya, itulah. Jadi orang mengubah-ubah wahyu seenaknya saja. Ya. Dan kita disuruh untuk mengikuti apa yang dia ubah-ubah tersebut. Ya, seandainya mereka sudah belajar wahyu Tuhan dan mengatakan, kami mendengar dan patuh, dan dengarlah dan perhatikanlah kami, tentulah itu lebih baik. Tapi tidak, mereka mengubahnya. Dan kita disuruh untuk memperhatikan apa yang diubahnya itu, daripada memperhatikan ayat-ayat atau wahyu-wahyu Tuhan. Nah, mereka itu adalah termasuk orang yang bodoh dan zalim dalam Al-Quran. Kriteria keenam mengubah wahyu Tuhan juga disampaikan atau dicontohkan di surat Al-Maidah ayat 13. Bunyinya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya. Dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau, Muhammad, senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Juga dijelaskan surat Al-Maidah ya, ayat 41. Bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Rasul Muhammad, janganlah engkau disedihkan karena mereka berlomba-lomba dalam kekafirannya, yaitu orang-orang munafik yang mengatakan dengan mulut mereka, kami telah beriman, padahal hati mereka belum beriman. Dan juga orang-orang Yahudi yang sangat suka mendengar berita-berita bohong dan sangat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka mengubah kata-kata Taurat dari makna yang sebenarnya. Mereka mengatakan, jika ini yang diberikan kepadamu, yang sudah dirubah, terimalah. Dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah. Barang siapa dikehendaki Allah untuk dibiarkan sesat, sedikit pun, engkau tidak akan mampu menolak sesuatu pun dari Allah untuk menolongnya. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah tidak dikehendaki Allah untuk menyucikan hati mereka. Di dunia mereka mendapat kehinaan dan di akhirat akan mendapat azab yang besar. Ya, jadi ada orang yang suka merubah-rubah daripada ayat-ayat Allah atau wahyu ayat Allah dari makna yang sebenarnya. Bukan dirubah katanya, tapi maknanya. Nah, kalau sudah maknanya, ini berarti ada proses dari membaca A, begitu maknanya yang disampaikan bukan A, tapi AB atau A plus atau Z atau yang lain, yang bukan sesuai dengan makna yang sesungguhnya dari kalimat-kalimat Allah tersebut. Mengapa wahyu Allah sudah tidak bisa dirubah lagi? Karena wahyu ini sebuah kebenaran yang hakiki, yang tidak ada kebenaran selain itu. Mari kita lihat surat Al-An'am ayat 115. Bismillahirrahmanirrahim. Dan telah sempurna firman Tuhanmu, Al-Quran, dengan benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya, dan Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Jadi firman Allah ini sudah benar, sudah adil hukumnya. Dan tidak ada yang dapat mengubah-ubah lagi, mengkutak-kutik udah gak ada lagi.
Karena itulah untuk kita, inilah hasil kasih sayang Allah pada kita. Ya. Dan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dia tahu betul apa yang dibutuhkan oleh makhluknya. Karena dia menciptakannya. Kriteria ketujuh dari kebodohan dalam Al-Quran dijelaskan di dalam surat Ali Imran ayat 179. Bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman sebagaimana dalam keadaan kamu sekarang ini, sehingga dia membedakan yang buruk dari yang baik. Allah tidak akan memperlihatkan kepadamu hal-hal yang gaib, tetapi Allah memilih siapa yang dia kehendaki di antara rasul-rasulnya. Karena itu, berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulnya. Jika kamu beriman dan bertakwa, maka kamu akan mendapat pahala yang besar. Jadi, membedakan antara yang baik dan yang benar, atau yang buruk dan yang baik, atau membedakan mana petunjuk dan mana yang menyesatkan, adalah suatu hal yang sangat penting dalam agama. Dan kita tidak akan dirubah oleh Allah kondisi kita sebelum kita mengetahui atau kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Demikian juga penjelasan pada surat Al-Anfal ayat 29. Bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan, kemampuan membedakan antara yang hak dan yang batil, kepadamu, dan menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Jadi salah satu kemampuan untuk membedakan antara yang hak dan batil, antara yang baik dan buruk, antara yang petunjuk dan yang penyesatan, itu merupakan karunia karena bisa menghapus daripada kesalahan dan bisa mengampuni dosa-dosa kita dengan melakukan hal-hal yang baik. Allah memiliki karunia yang besar. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 44 disampaikan juga sebagai berikut. Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri? Padahal kamu membaca kitab Taurat. Tidakkah kamu mengerti? Jadi setelah kita membaca kitab kita, setelah kita membaca kitab suci agama kita masing-masing, maka hendaknya kita harus bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Karena itulah salah satu tujuan beragama, tujuan mempelajari agama, tujuan mempelajari daripada kitab suci, yaitu pada ujung-ujungnya kita harus bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk, antara yang menjadi petunjuk dan yang menjadi penyesat hidup kita. Dan pada akhirnya kemampuan untuk memilih mana yang baik dan mana yang buruk itu ada pada surat Al-Baqarah ayat 256. Bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Ya, demikianlah. Jadi ujung-ujungnya daripada kemampuan membedakan mana yang baik dan buruk adalah bisa menentukan mana jalan yang benar dan mana jalan yang paling buruk.
Jadi kalau kita tidak bisa membedakannya, ya Al-Quran menyebut kita sebagai orang yang bodoh. Untuk itulah mengapa kita diminta untuk selalu meminta pertolongan kepada Tuhan, kepada Allah, untuk diberi tunjuk atau ditunjukkan jalan yang lurus. Sebagaimana surat Al-Fatihah ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan yang telah kau berikan kepada orang-orang yang telah kau beri nikmat, bukan jalan yang kau murkai dan bukan jalan yang sesat. Ya, demikianlah episode kali ini. Kita telah membahas panjang lebar mengenai kebodohan dan kezaliman manusia, di mana kebodohan dan kezaliman harus kita tinggalkan. Kita harus hijrah dari kebodohan dan kezaliman menuju petunjuk dan menuju kepada jalan yang lurus, jalan yang benar. Apa arti jalan yang benar? Apa arti jalan yang lurus? Nanti kita akan bahas pada episode berikutnya. Demikian episode kali ini, semoga bermanfaat untuk diri kita semua dan bisa kita ambil pelajarannya. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk diri kita, untuk keluarga kita dan lingkungan kita, dan bisa kita amalkan. Demikian, terima kasih. Sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.